Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 17. Kapan pulang? Pukul 4.45 semua sudah siap. Semua barang dan bekal sudah masuk mobil. Kami berpamitan kepada ayah dan ibu Mbok Yu. Ada rasa berat di mata mereka saat melepaskan kami untuk kembali ke Jogja. Seharusnya kalian pulang minggu depan saja. Ibu dan bapak masih rindu. Mbok Yu ditinggal aja ya Bu, Dita bersuara. Terus kalian pulang jalan kaki? Mbok Yu menimpali. Bantal di tangannya melayang ke arah Dita. Dita berlari menghindar. Jadilah mereka berkejaran di sekitar mobil. Yuk, suara ayah keras. Spontan Mbok Yu berhenti. Menatap ayahnya penuh tanda tanya. Pripun Pak? Jangan bercanda terus. Segera ke kebun dulu. Nggih Pak, Bapak mboten nderek. Tidak, biar ibumu saja dengan Kang Mus. Nderek sekalian mawon Pak, daripada di rumah sendiri, sepi. Ya sudah, ayo, Bapak keluarkan motor dulu. Boncengan saja dengan ibu kan enak. Kok pakai motor sendiri-sendiri? Oh iya, betul. Mas Dayu sudah siap di belakang kemudi. Dengan kaos polo putih dipadu celana jeans biru membuat banyak orang terpesona. Mbok Yu duduk di sampingnya selaku navigator. Aku bersama Dita di tengah, Isti dan Tika memilih di belakang. Menurut mereka, di paling belakang selalu terjamin, karena makanan dan bekal semua terpusat di belakang. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin bisa tidur dengan nyenyak. Bapak dan ibu mendahului, kami mengikuti di belakang. Walau sebenarnya ada Mbok Yu yang bisa menjadi penunjuk jalan. Keluar halaman rumah, belok kiri sekitar 300 meter. Mencapai jalan raya, kami kembali belok kiri sekitar 3 km. Kami sudah sampai di kebun jeruk yang dimaksudkan. Kalau ada yang masih ingin metik jeruk sendiri boleh, silahkan. Waktunya cukup 15 menit ya, kata Mbok Yu memberi aba-aba. Kami turun menuju pohon-pohon jeruk yang sedang berbuah. Aku berhenti di sebuah pohon jeruk yang masih lebat buahnya. Yang dipetik yang mana nih? Dita bertanya padaku. Tentunya yang sudah tua lah. Tandanya, mungkin yang sudah berwarna kuning. Melihat ada yang besar dan sudah berwarna kuning, tanganku mengulur hendak memetik. Yang itu bukan tua tapi layu. Aku menoleh, mendengar suara seorang pria di sampingku. Perasaan tadi aku hanya berdua dengan Dita. Ini sudah tua dan kemungkinan manis. Kulit sudah mengkilap, jeruhnya sudah tidak keras. Dia memetik buah yang ditunjuk, kemudian memberikannya kepadaku. Mengapa dia memberikannya kepadaku? Sejak kapan dia berada di dekatku? Jangan-jangan dia sudah lama berada di sekitarku. Pemilik mata kucing Persia. Kau selalu membuatku beku dan keluh. Ingin rasanya berlari menjauh darimu, agar kau tak mendengar jantungku yang berdentam dengan keras. Karena ada debar yang berbeda dalam jantungku, sebuah debar yang mencandu bila berdekatan denganmu. Ingin aku menolak, tapi ragaku mengatakan lain. Tanganku menjulur menerima jeruk itu dari tangannya. Aku merasa wajahku memanas. Kupalingkan wajah ke arah lain. Mau lagi? Tanyanya padaku.
Aku diam, lidahku keluh. Mataku masih menatap jeruk dalam tanganku. Justru Dita yang menyaut. Aku juga mau, Mas. Kembali dipetiknya 2 buah jeruk yang sudah siap petik. Diserahkannya kepada Dita. Dita kegirangan menimang-nimang 2 buah jeruk di tangannya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Kami tak banyak memetik buah sendiri karena ternyata petugas kebun sudah menyiapkan jeruk 1 keranjang penuh. Kemudian jeruk-jeruk itu dimasukkan ke dalam karung dan diselipkan di bawah jok. Di kebun buah naga, kami juga tidak perlu turun ke kebun. Buah naga sudah siap angkat dan siap angkut. Semua sudah dikemas dalam karung jaring yang berlubang besar. Hanya tinggal menata di bagasi. Ternyata ayah dan ibu Mbok Yuk sudah menyiapkan semuanya. Pukul 7.30 kami lepas dari kebun, meluncur ke arah Jember, kemudian Lumajang. Mbok Yuk mencoba menjadi penunjuk jalan yang baik. Diarahkannya sang driver untuk mengambil jalan yang lebih cepat. Tidak harus melewati jalan utama. Kami justru melewati jalan pintas yang bisa memperpendek jarak tempuh. Mata kucing Persia mengemudi dengan tenang. Wajahnya serius menatap ke depan. Lewat spion, kulihat dia membetulkan letak kacamata jalannya. Dia tersenyum memandangku. Aku seperti tertangkap basah saat memperhatikannya. Spontan, kutundukkan wajahku yang memanas. Sekilas, aku masih melihat senyumnya menatapku. Seperti sebuah kebetulan, aku duduk di belakangnya. Jujur, aku sering mencuri pandang melihatnya walau hanya sekilas. Namun aku juga sering memergokinya saat dia memandangku selintas dari kaca spion. Diputarnya lagu Iwan Fals dari albumnya Mabuk Cinta. Suka lagunya Iwan Fals ya, Mas? Tidak semua. Yang paling saya suka judulnya Ibu. Aku juga suka itu, Mas. Syairnya mengena banget. Membuatku selalu ingat ibu. Kalau yang Mabuk Cinta, senang ya? Kebetulan enak didengar. Mas Dayu baru mabuk cinta. Mendengar pertanyaan Mbok Yuk, pandangan mata kucing Persia mengarah padaku. Tersenyum. Aku tersipu, tapi hatiku berbunga-bunga. Hanya dengan melihat arah pandang matanya saja, aku sudah seperti orang tak waras. Walau aku tak mau banyak berharap. Aku tahu, banyak gadis di sekelilingnya, dan pasti banyak pula yang menginginkannya. Kok tersenyum, Mas? Berarti bener ya? Lihat belakang tuh. Isti dan temanmu tidur sambil melongo. Oh, ternyata dia bukan tersenyum untukku, tapi untuk yang berada di belakangku. Wajahku memanas, mungkin sudah memerah. Walah Des, begitu mudahnya kau tergoda oleh senyum manisnya. Hati-hati dengan senyum manis. Lebih sering senyum itu menipu, kataku dalam hati. Kembali kutegakkan tubuhku, menata hati, menganggap semua itu hanya sebuah sandiwara. Adalah sudah sewajarnya bila seseorang itu tersenyum. Ah, masa sih? Mbok Yuk menengok ke belakang. Aku ikut memperhatikannya juga. Benar, mereka tidur sambil melongo. Tapi Mbak Isti tetap cantik. Apakah dia sudah jatuh cinta dengan Isti? Oh, mabuk cinta sama Isti ya, Mas? Tanya Mbok Yuk kembali, seperti mewakili suara hatiku. Tidak. Tapi Mas akrab sekali sama dia, sama Mbak Isti. Benar yang dikatakan Mbok Yuk. Keakrabannya seperti tidak biasa. Terlalu akrab, bahkan untuk posisi seorang teman. Atau mungkin mereka teman tapi mesra. Berbagai kemungkinan memenuhi pikiranku. Emang gak boleh akrab ya? Gak ada yang larang sih.
Isti, adikku, adik sepupuku. Oh, ternyata mereka sepupuan. Aku jadi ingat keakrabanku dengan Mas Kis. Rasanya justru melebihi hubungan mereka. Karena aku merasa lebih manja pada Mas Kis. Apalagi dia pun lebih memanjakanku. Kalau dia pulang dan turun dari kapal, dia akan selalu menuruti apapun keinginanku. Mau makan apa, mau nonton apa, mau nonton di mana, dia tak akan melewatkan untuk menuruti keinginanku. Walau hal itu membuat Mas dan Mbakku menjadi cemburu. Walah, habis gak dikenalin sih, jadi aku gak tahu. Terus mabuk cintanya sama siapa nih? Kembali mata kucing itu menatapku lembut. Sebuah senyum tersungging di bibirnya. Dadaku berdebar menunggu jawaban dari bibirnya. Kok diam, Mas? Apa manfaatnya kalau dirimu tahu? Sama Mbak Bening ya. Semalam saya lihat Mbak Bening ngejar Mas Dayu masuk bis waktu ngambil tas. Bening? Iya, memang beberapa kali kulihat Bening mencoba mencari perhatian padanya. Ada rasa perih menggores hati. Bening, gadis manis ketua rombongan penari angguk. Gadis yang kemarin harus ditolong saat perahu terbalik. Wah, bahaya nih, ada mata-mata. Bukan mata-mata yo Mas, aku hanya sebuah kebetulan kalau aku melihatnya. Mbok Yuk masih penasaran dengan jawaban mata kucing Persia. Ayo Mbok, terus Mbok, pepet terus dia, biar dia memberi jawaban dan tidak membuatku penasaran. Aku hanya bisa berseru dalam hati, memberi dukungan untuk Mbok Yuk. Kita ke kanan atau ke kiri? Mata kucing Persia bertanya saat melihat pertigaan di depan. Kiri Mas, 200 meter ada jalan ke kanan, belok kanan. Semua kembali fokus memperhatikan jalan. Masing-masing mengolah cerita sendiri. Tak ada jawaban yang jelas dari bibir mata kucing Persia. Benak kami penuh cerita. Otak kami penuh angan-angan. Hati kami penuh kebahagiaan. Dan bagasi kami penuh sesak dengan tas-tas dan segala macam perbekalan. Akhirnya, kami dalam perjalanan untuk pulang. Walaupun mata bergayut, kupaksakan untuk tetap terjaga. Merangkai cerita dari perjalanan yang telah terlewati. Mas Prip pernah mengatakan, merugilah orang-orang yang tertidur dalam perjalanannya. Karena mereka tak pernah mendapatkan apa-apapun dari perjalanannya.